Unboxing sepatu Ortus 8 Hypersonic 2.0. Akhirnya ya, sepatu yang kita tunggu-tunggu di tahun 2025 dari Ortus 8. Langsung saja kita unboxing bersama-sama. Let's go! Uh, Gokil. Parah, ini keren banget ya. Waktu itu udah pernah lihat, tapi ini lihat lagi udah lama nggak lihat. Ini tetap keren banget ya. Gokil. Kita ambil satu lagi. Luar biasa. Ini dia Ortus 8 Hypersonic 2.0. Ini sepatu tracer ya, training dan juga racing. Jadi sepatunya bisa dipakai buat training kenceng-kencengan dan juga bisa buat racing. Nanti kita bahas detailnya satu persatu. Yuk kita bahas satu persatu fitur dan spek dari sepatu Hypersonic 2.0 Ortus 8 ini. Mulai dari uppernya, insole-nya, ini spesial banget ya insole-nya, midsole-nya, dan juga outsole-nya. Ini semuanya spesial ya, karena ini brand new banget. Ini desain baru karena 2.0 ya, bukan seri 1.3 lagi seperti yang sebelumnya ya. Sekarang sudah benar-benar desainnya full berubah drastis 100% berubah dari yang seri sebelumnya. Ini benar-benar kelihatan fresh banget ya. Langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari uppernya terlebih dahulu. Gokil ya, ini uppernya menggunakan mesh ya, single layer mesh, mono mesh, tipis banget. Dan ini tipe yang net ya, tapi ini kotak-kotak atau lubang-lubangnya rapat, kecil-kecil banget. Nah ini saya prediksi karena ini terbuka banget dari atas sampai samping, ini bakal tetap adem ya, walaupun lubangnya kecil-kecil, tapi memang rata banget lubangnya. Dan ini kelihatan ya, warna dalamnya, insole-nya warna orange gitu, jadi emang kelihatan tembus pandang juga. Itu untuk uppernya ya. Tali sepatunya atau lacing sistemnya ini juga lumayan beda ya. Jadi dia bukan lubang yang masuk, tapi dia kayak disulam gitu ya, di kanan kirinya. Nah ini menggunakan tali sepatu yang racing ya, seperti ini. Ini bisa dipakai untuk racing juga karena tipe model yang serut atau yang ulir ya. Nah, spesialnya dari tali sepatu juga kita dapat tambahan sepatu racing laces. Nah, ini biasa dipakai di teman-teman triathlon, kemudian yang pengen quick lace ya. Jadi dia semacam quick lace kayak gini. Nanti kita coba pasang juga ya. Jadi ini biasa kalau di triathlon kan harus transisinya cepet tuh. Jadi memang sering pakai yang namanya racing laces seperti ini atau quick lace seperti ini. Ini keren banget udah include di dalamnya ya. Gokil. Berikutnya kita bahas bagian tang sepatu ini atau lidah sepatu ini. Nah, ini bisa dibilang nggak ada tang khususnya ya, karena dia menyatu dengan uppernya, seamless ya, dari upper sampai ke bagian tangnya ini. Dan ini tipenya slip-on ya. Nah, dan bagian atasnya ini bolong-bolong, dan ini seperti kayak kaos kaki gitu ya. Jadi, ini cukup stretchy juga ya, untuk bagian tangnya. Jadi memang buat dipakai ya, lebih mudah ya. Tapi memang kita harus cek nih, tipe-tipe tang seperti ini lockdown-nya atau ngelock-nya bagus apa enggak gitu ya. Nanti kita cobain bareng-bareng. Itu untuk bagian tangnya. Lanjut ke bagian collarnya ya. Nah ini masih menyatu dengan uppernya juga ya. Dari mulai upper depan, kemudian tang sampai collarnya. Dan ini tipe yang tidak ada padding-padding struktur yang kuat ya. Jadi di sini hanya ada padding-padding sekeliling tipis saja gitu ya. Nah ini tipe yang bakal enak untuk kita pakai slip on ya, seperti itu. Jadi memang tipenya lembut juga untuk bagian collarnya, ada semacam fabric yang stretchy ya untuk bagian keliling dari collar sepatu ini. Terakhir di bagian uppernya ini bagian heel counternya. Nah heel counternya juga tipe yang benar-benar tidak berstruktur ya. Ini tipe-tipe sepatu yang racing dan di sini sudah ada pull tab-nya juga untuk narik sepatunya lebih mudah lagi untuk digunakan. Nah, ini mudah-mudahan tipe-tipe ini kan tidak ada struktur ya. Jadi memang untuk dipakai racing atau speed yang kenceng banget. Jadi nanti kita cobain juga apakah memang dia bisa ngelock dengan baik keseluruhan dari upper sepatu Hypersonic 2.0 ini. Selanjutnya kita bahas bagian insole-nya. Ini spesial juga dari sepatu ini ya, karena sepatu ini temanya adalah tracer, singkatan dari bisa dipakai untuk training dan juga bisa dipakai untuk racing. Salah satu parameternya adalah adanya double insole ya. Nah, ini insole yang standar dari Ortusnya ya. Nah, ini agak bolong-bolong juga, ini surprise ya. Biasanya Ortus nggak pakai yang bolong-bolong seperti ini. Ini bolong-bolong tapi emang ini cukup kenyal banget dibandingkan dengan insole-insole Ortus 8 yang lain ya. Nah, di sini tulisannya Tracer Training. Nah, ini digunakan untuk kalau kita pakai
training ya. Trainingnya juga menurut saya biasa dipakai untuk kenceng-kencengan saja gitu ya. Untuk speed training atau long run-nya agak cepat gitu ya. Ini bisa dipakai, jadi lebih empuk ya. Nah, spesialnya di dalamnya ini ada tracer racing. Kalau kalian lihat di sini dalamnya ada inner shock ya. Kalau ini insole, inner sole, dan di sini ada inner shock-nya. Jadi semacam kayak insole juga, cuman dia nempel ya. Nah, ini biasanya di sepatu-sepatu yang racing kan biasa nempel ya, tidak bisa dicopot gitu ya, semacam seperti itu. Dan ini kalau misalkan pakai insole itu kita gunakan untuk pakai training, dan kalau misalkan kita nggak perlu insole-nya, kita bisa pakai untuk racing gitu ya. Karena bakal lebih low stack juga, turun beberapa milimeter, dan juga tentunya lebih ringan karena nggak pakai insole ini ya. Jadi bisa digunakan untuk training dan juga racing. Ini keren banget konsep dari sepatu ini. Berikutnya kita bahas bagian midsole dari sepatu ini yang spesial juga. Kalian lihat ini dari bentuknya dulu ya. Dari bentuknya ini ekstrim banget ya. Ini desain seperti perahunya ekstrim banget. Nah, ini dinamakan gyro oleh Ortus 8 ya. Atau sistem rockernya ini luar biasa ekstrim banget. Dari taper ke belakang dan taper ke depan ini cukup ekstrim ya. Ini tipe-tipe sepatu yang bakal ngelinding banget ya. Karena ini pernah saya coba juga pada saat launchingnya, itu ngelinding banget. Semoga ini final production-nya tetap sama atau bahkan lebih bagus lagi ya. Nanti kita cobain bersama-sama. Dan spesialnya lagi, sepatu ini sudah menggunakan super critical foam yang Ortus 8 namakan Alto Stratus. Nah, ini ketika demonya ya, kurang lebih bouncy-nya, daya pantulnya ini kurang lebih seperti Pebax ya. Nah, ini karena Ortus 8 yang solar itu menggunakan Pebax yang terbaru ya, ini hampir mirip, beda tipis gitu ya. Tapi keunggulannya, sepatu ini karena digunakan untuk training juga, dia lebih durable ya, atau lebih tahan lama dibandingkan Pebax. Pebax itu gampang rusak ya. Nah, ini sudah pernah diuji coba, sampai 800 km masih enak. Katanya, nanti kita cobain sendiri sepatu ini bisa dapat berapa kilometer ya. Saya jadi penasaran sepatu ini durometernya berapa, karena dimirip-miripin atau sama seperti Pebax katanya. Yuk kita cek durometernya berapa. Sepatu ini durometernya di angka 17 HA. Artinya sepatu ini empuk banget ya, di bawah 20 HA. Dan juga ini kalau dari tangan kerasanya responsif. Nanti kita tes, kita coba benar-benar seresponsif atau semantul dari Pebax base midsole apa enggak. Nah, spesial kedua adalah selain bentuk dan juga foamnya, ini ada carbon plate-nya. Karena ini sudah racing ready ya. Jadi untuk racing juga kita bisa pakai. Dan ini Carbonic Kinetic Blade-nya ini bener-bener full length dan juga keras banget. Jadi artinya ini memang untuk propulsi atau untuk daya pantulnya ini bakal semakin membuat kita terdorong gitu ya. Bakal ekstrim banget karena ini dikombinasikan dengan shape yang seperti ini, kemudian super critical foam atau super foam, dan juga ada carbon plate si Kinetic Blade ini. Luar biasa. Dan kalian lihat ini cuttingnya ekstrim banget ya. Depannya besar banget, dan yang tengah sampai ke belakang ini bener-bener bolong banget di bagian midsole-nya ya. Dan ini untuk saving weight juga ya, untuk ngurangin berat juga. Nanti kita timbang beratnya berapa dari sepatu ini. Itu untuk bagian midsole-nya ini bener-bener banyak banget ya, perubahannya ekstrim drastis dari yang sebelumnya. Berikutnya kita bahas bagian outsole dari Hypersonic 2.0 ini. Nah, ini outsole-nya ini spesial juga ya, karena ini sudah harness-nya sudah ditingkatkan. Nah, ini sudah AR60 ya, jadi bakal lebih durable lagi. Karena salah satu masukan dan kritikan dari sepatu Ortus Ace di tahun kemarin, itu banyak yang ngerasa rubbernya cepat habis. Makanya ini karena memang diciptakan untuk sepatu training dan juga racing, ini dibuat AR-nya sampai 60. Jadi dia bakal lebih awet lagi ya harusnya. Jadi nanti kita cobain sepatu ini benar-benar sedurable yang Ortus 8 katakan apa enggak ya, pakai AR yang 60 ini. Jadi kita akan coba dan uji sendiri ketahanan dari outsole sepatu ini. Setelah kita bahas spek dan juga fitur dari sepatu ini, saatnya kita timbang sepatu ini beratnya berapa. Pertama kita ukur dulu berat dari sepatu ini dengan insole-nya, beratnya adalah 237 gram.
Berikutnya kita timbang sepatu ini tanpa insole-nya. Nah, sepatu ini beratnya di angka 225 gram di ukuran saya 43. Jadi ini untuk sepatu racing juga masih kompetitif ya di angka 200-an. Dan untuk sepatu training juga masih bagus di angka 237 gram. Dan saya prediksi ini kerasa bakal lebih ringan daripada beratnya karena punya rocker atau gyro yang bener-bener ekstrim ya. Jadi ini kerasa bakal menggelinding dan terasa lebih ringan. Terakhir kita bahas harga dari sepatu Ortus 8 Hypersonic 2.0 ini. Sepatu ini akan dijual di harga Rp1.599.000. Gokil banget ya, dengan harga segitu kalian dapat sepatu tracer, bisa dipakai training, bisa dipakai racing, punya super foam atau super critical foam juga, sudah full length carbon plate. Ini gokil sih ya. Jadi dengan fitur, spek, desain, dan juga material yang digunakan, ini bakal worth it banget. Tapi tetap ya, kita harus uji performance-nya apakah memenuhi ekspektasi kita semua apa enggak gitu ya terhadap sepatu ini. Gimana pendapat kalian dengan sepatu Hypersonic 2.0 ini? Kalian suka nggak dengan desain, model, dan juga konsepnya? Boleh komentar di bawah. Jangan-jangan ada yang sudah PO atau sudah beli sepatu ini. Boleh komentar di bawah juga. Gimana nih? Tertarik nggak? Gokil sih. Kira-kira bakal worth it nggak? Komentar di bawah. Let's try these shoes on my feet. Itu dia unboxing Hypersonic 2.0. Terima kasih banget sudah menonton semua. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Stay healthy and happy. See ya.